Kalau kita ngomongin Mitsubishi Delica, mungkin yang kalian pikirin Delica yang seperti ini. Tapi Delica Mini yang satu ini agak berbeda karena ini merupakan Delica Mini JDM punya Made in Japan versi K-Car. Gimana mobilnya? Langsung aja kita ke videonya. Halo guys, selamat datang di YouTube Hosyomotif. Jadi hari ini kita dapat kesempatan spesial banget. Kita mau review Delica Mini 660cc versi hybrid. Ini mobilnya sih kepunyaan showroom Auto 528 yang lokasinya ada di WTC Mangga 2. Jadi kalau teman-teman tertarik nantinya sama mobil ini, bisa langsung main ke showroom Auto 528. Balik lagi ke mobilnya, ini merupakan Delica Mini K-Car 660cc hybrid. Tapi hybridnya tidak seperti hybridnya Toyota ya. Ini lebih mirip sama hybridnya Suzuki, yaitu dia menggunakan mild hybrid 12 volt. Dan kalau kita ngomongin tenaga dari mobil ini, bisa dibilang nggak terlalu besar. Dia hanya sekitar 50-an horsepower dan torsinya juga di bawah 100 Nm. Kenapa tenaganya tidak terlalu besar? Karena ini merupakan mobil K-Car, yang mana K-Car merupakan mobil yang ada di Jepang yang semuanya diatur oleh regulasi. Mulai dari ukurannya, lebarnya, panjangnya, tingginya, sampai ke kapasitas mesinnya yang maksimal ada di 660cc. Begitu juga dengan tenaganya. Diatur itu untuk apa? Karena kita tahu di Jepang itu memiliki jalan yang bisa dibilang kecil-kecil, banyak ganggang, jadi butuh mobil yang kecil seperti ini. Dan kalau mobil K-Car seperti ini dapat keringanan pajak, yang mana sebenarnya mobil seperti ini di Jepang bisa dibilang harganya cukup terjangkau. Tapi kalau udah masuk ke Indonesia, kita tahu sendiri lah ya. Kita lanjut lagi ke desain bagian depannya. Ini by the way, semoga suaranya kedengeran jelas ya, karena ini anginnya lumayan kencang banget nih di rooftopnya WTC. Di bagian depan, kita mulai dari headlampnya. Dia ada TRL yang setengah lingkaran dan sangat besar ya. Terus untuk lampu utamanya sendiri dia sudah menggunakan proyektor. Dan ada untuk sennya di sisi bagian dalam. Lalu lihat di grill depannya, ini ada tulisan Delica yang sangat besar. Bentuk grill atasnya nih kotak-kotak seperti ini, lucu juga ya. Jadi mirip sama bentukan mobilnya ini yang sangat kotak sekali. Terus yang kita suka dari K-Car, bisa dilihat ya, ini di bagian depan ada 4 sensor parkir. Walau dia bisa dibilang mobil dalam tanda kutip murah di Jepang, tapi fiturnya lengkap. Bahkan kalau kita lihat di atas sini, dia juga ada kamera untuk adaptive cruise controlnya. Terus di bagian fog lampnya dia juga sudah menggunakan LED juga. Kalau kita lihat perpaduan warnanya putih, ketemu two-tone-nya hitam. Terus di sini ada perpaduan abu-abu. Aduh, manis dan lucu banget sih ini mobilnya. Nah, kita bergeser ke sampingnya. Ini salah satu bagian yang manis banget di mobil ini, bikin semakin perfect menurut kita adalah pemilihan velgnya. Karena velgnya sendiri ini sudah diganti menggunakan NK yang warnanya gunmetal. Dan kalau kita lihat velgnya dengan warna ini, aksen untuk fog lamp ya, ini seakan-akan sewarna dan gap jaraknya tuh deket banget ya antara panel yang ini dengan warna abu-abu ini. Aduh, lucu banget nih mobil. Dan kalau kita lihat ke ukuran bannya, dia menggunakan Dunlop SP Touring 175/60 ring 15. Pas banget ya ring 15 di mobil kecil seperti ini. Terus kita geser ke sisi bagian sini, kelihatannya sih ini warna hitam aja, padahal di bagian sini ada kaca yang cukup panjang dan ini nantinya membantu visibilitas. Kita cek pas di dalam nanti ya. Spionnya berwarna hitam juga, handle-nya berwarna hitam, sudah ada smart entry-nya, dan juga untuk pintu belakang ya, dia pintu geser. Nanti kita lihat untuk bagian dalamnya ya. Nah, sekarang kita bergeser ke bagian belakang. Sebelum ke belakang sebentar, kita mau ngamatin sesuatu. Oh, dia relnya ternyata ada di bagian bawah ya. Nah, seamless banget, tadi kita nyariin relnya kok nggak ada. Ternyata dia di bagian bawah sini menyatu dengan desain warna hitamnya. Jadi kalau nggak diperhatiin banget, ini kayak bukan pintu biasa aja. Aduh, rapi banget nih mobil, emang produk Jepang tuh bagus-bagus semua ya. Terus kita lihat ini untuk stop lampnya, dia sudah LED ya. Untuk lampu kota standby dan ngeremnya. Tapi untuk lampu mundur dan juga lampu sennya ini masih menggunakan halogen biasa. Tulisan Delica Mini yang ada di depan juga menyambung di bagian belakang. Sangat besar sekali, dan di bagian sini ada tulisan Mini karena ini merupakan Delica Mini. Di bagian sini juga ada emblem hybrid perpaduan dengan warna silver yang ada di bagian bawah juga. Aduh, bikin mobil ini
bener-bener perfect banget ya. Dan kalau kita amatin dari samping sini ya, mobil ini nih desainnya bener-bener mengotak sekali. Biasanya kan mobil tuh di bagian bumper kadang ada keluar, atau di bagasinya tuh ada bagian yang menjulang keluar. Tapi di mobil ini kita lihat dari samping bener-bener rata banget, karena dia bener-bener menjaga agar mobil ini panjangnya tidak melebihi dari regulasi, serta untuk memaksimalkan ruang yang ada di dalam. Sekarang kita coba buka untuk bagasinya ya. Nah, ini dia untuk bagasinya masih manual. Ini dia untuk ruang bagasinya. Di bagian sini dia rapi tertutup cover, dan di dalamnya juga ada sekat-sekat aja. Kalau kelihatan bagasinya seperti ini mungkin terasa agak kok kecil ya, tapi mobil ini tuh bener-bener bisa di-adjust. Nah, ternyata jauh banget untuk ngejasnya. Adjustnya itu bisa untuk recliningnya seperti ini, kita adjust. Dan untuk maju mundurnya bisa dari sini. Nah, ini dia kalau kita bener-bener pentokin ke sisi bagian depan, bisa dilihat ya. Ini bagasinya bener-bener luas banget. Coba kita bikin juga dia makin tegak ya. Ini posisi yang paling tegak. Wow, gede banget nih mobil. Padahal dari luar bener-bener mengotak. Bisa dibilang kecil banget nih mobil, tapi begitu kita ngintip ke dalamnya, ini ternyata lega banget. Sekarang kita coba mau duduk di bagian belakang dengan kondisi kursi yang paling maju seperti ini. Apakah sempit atau enggak? Yuk kita masuk. Nah, ini dia. Oh, ini terasa agak sempit ya. Kalau bener-bener dimajuin banget. Ini untuk depan sih udah posisi duduk kita, tapi kalau bener-bener maju banget sih ini agaknya sempit. Ini posisi untuk kalau dimundurin sedikit ya, setengah lah. Ini dia legroomnya pas seperti ini. Tapi kalau kita bener-bener butuh yang sangat luas sekali, ini tinggal dibablasin ke belakang aja. Langsung dia legroomnya selega ini. Wow, ini sih bener-bener lega banget ya. Apalagi ini juga recliningnya cukup jauh, cukup bisa rebah. Jadi membuat mobil ini walau dari luar ukurannya kecil, tapi begitu kita masuk ini jadi benar-benar nyaman banget. Dan kita lihat fitur yang ada di belakang ya. Yang pertama di sini ada meja makan yang dilengkapi sama 2 cup holder juga. Lalu untuk di bagian bawah di sini ada pocket untuk penyimpanan, dan ada untuk kita ngecharge dia USB Type A yang cara untuk mengaksesnya lucu ya. Perlu dibuka seperti ini, bener-bener ngumpet banget. Dan di sini kita bisa untuk gantungan belanjaan. Kalau kita habis jajan di pasar, mungkin di daerah Tokyo, Kyoto gitu ya. Kita habis jajan, kita bisa gantung di sini. Untuk ngebuka jendela belakangnya, ini dia. Dia sudah elektrik tapi belum auto, dan di sini ada tirainya. Wow. Lagi-lagi kita cukup amazed dengan mobil yang harga terjangkau tapi fiturnya lengkap banget kayak gini. Bahkan kalau kita lihat di bagian atas, di sini juga ada double blower yang juga bisa membersihkan udara ya, ada ionnya. Tuh, padahal ini mobil kecil, cuma 2-seater aja, tapi dilengkapi dengan AC double blower juga. Kurang lebih di bagian belakang sih udah ini lega banget, benar-benar nggak ada komplain duduk di belakang sini. Sekarang kita intip fitur apa aja yang ada di bagian depan. Sebelum kita masuk ke sisi bagian dalam, kita lihat dulu fitur yang ada di sisi bagian kanan. Ini yang pertama, dia ada untuk membuka pintu belakang ya secara elektrik melalui tombol kanan kiri. Lalu di bagian bawahnya ini ada tombol untuk hill descent control. Wow, mobil kecil seperti ini tapi fiturnya lengkap banget ya. Terus juga ada auto start stopnya, dan ini ada untuk pemanas dari setirnya, karena kita tahu di Jepang itu ada 4 musim ya, ada musim dingin, musim salju juga, dan ini ada headlamp leveling. Kurang lebih seperti itu. Seneng banget kita ya kalau ngelihat fitur dari mobil Jepang, walau kei-car tapi sangat amat banyak sekali. Terus kita geser ke sisi bagian kanan. Di sini sih standar aja, cuma ada untuk auto retract, terus untuk pengaturan power window, dia auto up and down hanya di bagian sisi driver saja. Sebelum kita bahas fiturnya lebih lengkap, kita mau ngomongin kalau storage di mobil ini tuh sangat amat banyak sekali. Walau ini notabene mobil kecil ya. Yang pertama di bagian kanan, ini ada cup holder. Terus di bagian bawahnya ada side door pocketnya. Lalu di bagian kiri ini ada storage di bagian atas. Ada glove box di bagian bawah. Di bagian tengahnya juga ada. Ini mungkin bisa dipakai untuk penyimpanan HP. Dan sisi atasnya bisa ditarik. Bisa jadi cup holder lagi nih harusnya. Terus di bagian bawah ini ada laci seperti tong sampah ya. Wow,
banyak banget storage yang ada di mobil ini. Bahkan di bagian sini juga kita bisa naruh handphone juga. Dan ada cup holder lagi di sisi bagian kiri. Banyak banget ini storage-nya. Di bagian atas juga ada sun visor yang bentuknya dia memanjang ke bawah ya. Lalu kalau kita ngomongin fitur dari mobil ini, mungkin kita mulai dari sisi bagian setirnya dulu ya. Di sini tombol-tombolnya benar-benar lengkap semua. Dimulai dari bagian kanan dulu, dia ada cruise control dan ini sudah adaptif. Kalau untuk bagian kiri, ini untuk audio steeringnya, terus untuk mengganti menu-menu di MID juga. Untuk pengaturan setirnya, dia bisa tilt tapi belum bisa teleskopik. Ini kita lihat ke tuasnya juga, headlampnya sudah ada autonya. Terus ini ada intermittennya untuk wiper. Aduh, fiturnya benar-benar lengkap banget. Terus di bagian tengah sini dia ada armrest seperti ini, dan ketika kita lipat ke atas bisa diduduki untuk 3 orang mungkin ya, tapi anak-anak sih di bagian tengah sini. Karena joknya juga nyambung, jadi kerasanya benar-benar lega sih ini mobil. Kaca di bagian tengah juga sudah dilengkapi dengan kamera di belakang. Nah, ini juga membantu untuk ketika kita mundur, kamera mundurnya kita bisa pantau dari sisi bagian atas. Terus yang unik lagi adalah pengaturan AC-nya. Kenapa? Karena di sini tidak ada tombol fisik ya. Semuanya itu benar-benar disentuh saja, tapi ini disentuhnya benar-benar bagus. Kalau beberapa mobil kan ada yang disentuhnya itu hanya benar-benar layar polos, tidak bisa dirasakan apa-apa. Tapi kalau ini masih ada sekat-sekat untuk pembatasnya, jadi kecil kemungkinan untuk kita salah pencet. Dan pengaturan untuk fan speed-nya, ini benar-benar touchscreen, tinggal diklik seperti ini. Bahkan kalau untuk maksimumnya tinggal gini, habis dari maksimum kita mau ke paling kecil lagi, tinggal klik langsung aja, nggak ada step-stepnya. Dia juga sudah ada heater seatnya juga, front defogger, rear defogger juga sangat lengkap. Dan pastinya sudah electronic parking brake, ada auto hold-nya juga. Dan untuk nyala matinya juga dari engine start stop dari sini. Kalau untuk head unitnya sendiri, dia sudah diganti dengan aftermarket ya, pakai dari Nakamichi, tapi ini cukup bagus, sudah Android Auto dan juga Apple CarPlay, dan dia terintegrasi dengan, nih contoh kita nyalain lampu, dia langsung berubah jadi dark mode. Kita matiin lagi, langsung jadi light mode lagi seperti ini. Jarang ya head unit aftermarket tapi bisa terintegrasi dengan mobil. Terus ciri khas mobil Jepang ya, di bagian kiri sini dia ada flare-nya, karena memang standar di Jepang mobil itu harus dilengkapi dengan flare. Di bagian atas juga ini ada pengaturan untuk lampunya, dia masih halogen. Terus indikator untuk seat belt di penumpang sisi bagian belakang. Dan hampir kelewat juga, mobil ini sudah dilengkapi dengan pedal shift juga. Transmisinya CVT ya untuk mobil ini. Dan kita ngintip sedikit juga ke bagian speedometernya. Untuk pengoperasiannya bisa melalui tombol yang ada di sisi kiri, cukup lengkap. Tapi tidak yang paling lengkap, tapi dia cukup lah ya. Ada fuel consumption-nya dan informasi penting lain-lainnya. Ngelihat kilometer dari mobil ini juga baru di 2.900 km aja. Wow, masih low KM sekali ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk review dari Mitsubishi Delica Hybrid Kei-Car tahun 2025 ini. Overall menurut kita, kalau teman-teman nyari mobil yang unik, yang kecil, yang praktis, mobil ini bisa menjadi solusi banget. Apalagi kita ngelihat fitur-fitur di bagian dalam itu bisa dibilang sangat lengkap sekali. Dan ngomongin walau ukurannya yang sangat kecil, tapi gue sendiri di bagian dalam nggak merasa sempit sedikit pun, baik dari duduk di bagian depan ataupun duduk di bagian belakang. Begitu juga bagasinya, menurut gue masih tergolong cukup lega, apalagi kalau kita kayak tadi ya, bisa dimajuin ke depan seperti itu. Jadi seperti itu aja untuk review kali ini. Buat teman-teman yang tertarik dengan mobil yang satu ini, mobil ini by the way dijual ya, bisa langsung hubungi ke showroom Auto 528 yang lokasinya ada di WTC Mangga 2. Atau kalau mau langsung datang, ada di lantai 9 bloknya E13. Jadi teman-teman bisa langsung ceki aja ke lokasi. Jadi sekian aja untuk video kali ini. Terima kasih banyak teman-teman yang udah nonton dari awal sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Dan jangan lupa untuk follow Instagram dan juga TikTok kami di @hosyocarplus. Dan kalau teman-teman ada rekomendasi untuk review mobil apa selanjutnya, bisa langsung komen aja. Dah ya guys, kita mau nikmatin mobil ini dulu. Kita bawa jalan-jalan dulu kali ya.